Lagian juga di luar hujan guys, jadi ya di Bengkuring ya, tapi kayak udah agak reda sih. Nah, jadi hari ini kita ketemu di pertemuan kita yang kelima. Saya rasa sudah hampir cukup banyak ya yang sudah kita ketahui tentang struktur data. Jadi jangan sampai sudah sampai pertemuan 5 masih bingung apa itu struktur data, apa itu algoritma gitu. Kalau masih bingung berarti harus dipertanyakan tuh ya, atau kalian tanya, Pak, jadi apa sih struktur data dan algoritma? Ya, kalau saya jelaskan kembali ya, struktur data gimana kita membuat sebuah data itu lebih terstruktur, lebih efisien, lebih rapi gitu. Jadi kita memahami fungsinya ke depannya seperti itu. Data ini tipe datanya apa, ya kan? Struktur datanya relasinya kemana, seperti itu. Kalau algoritmanya sendiri itu lebih ke arah ya formula atau semacam perhitungan-perhitungan yang dimana ngebantu tugas dari manusia dalam menghitung mendapatkan suatu hasil sih, mengolah data lah seperti itu. Jadi struktur data terus diolah dengan algoritmanya seperti itu. Makanya kalau kita bicara struktur data pasti ada ngodingnya dikit seperti itu ya. Dan ada juga metode-metode yang digunakan untuk membentuk suatu data tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar terkait dengan, ya, saya buka dulu materinya. Nah, hari ini kita belajar tentang sequential search, binary search, sama bubble sort atau pencarian, sorting ya, sama pemilihan selection. Selection itu mencari juga bersama. Saya share screen dulu. Nah, jadi hari ini kita akan memahami tentang sequential search, binary search, double search, sama selection search. Jadi fokusnya tuh di bagian search-nya, di bagian belakangnya biasanya ada searching-nya sama sorting-nya. Jadi kita di sini hari ini kita belajar tuh mencari suatu data atau enggak mengurutkan. Mengurutkan apa? Mengurutkan data. Kenapa Pak harus diurutkan? Kenapa harus dicari? Seperti itu. Ya mirip seperti kita mencari informasi seperti itu ya. Kalau di searching di sini ya kan. Kenapa harus dilakukan pencarian? Karena kita butuh data tersebut. Misalnya contoh, tolong dong cari mahasiswa MBKM yang kemarin yang lagi rame di grup cutting itu. Jadi dong mahasiswa namanya si ini gitu. Ya kan. Kalau secara logika kalau pakai grup itu bukan searching, tapi bahasanya itu melempar informasi. Yang searching siapa? Cuttingnya seperti itu, ya kan? Jadi kalau dilempar di grup cutting gitu kan, tolong dong carikan nomor HP-nya si ini misalnya, ya kan? Si namanya si A misalnya. Maka nanti cutting akan nyari, oh itu kelas saya tuh ya kan. Terus ditanya ke grup, tahu nomornya si ini nggak? Gitu. Baru dia ngasih. Nah, baru dikirimkan kembali ke grup tersebut. Itu termasuk searching ya, gitu. Ya. Dan itu butuh waktu yang cepat gitu. Karena contoh nih misalnya buka prodi, Bu Islamiyah gitu ya. Tiba-tiba pengen cari data mahasiswa yang ikut MBKM, ya kan. Nggak punya datanya, jadi dia butuh informasi yang cepat. Maka dengan men-share tadi, dia bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Ya. Nah, tekniknya nggak hanya satu searching itu teman-teman. Pak, searching hanya satu, Pak. Teorinya mencari data yang mencari gitu. Enggak, macam-macam, ada sequential secara berurutan, ada juga secara binary, bukan binary option ya, tapi binary search ya. Lalu ada juga sorting. Nah, sorting ini dia mengurutkan apa? Mengurutkan angka, mengurutkan abjad, atau mengurutkan apa ya, soalnya angka atau huruf bisa juga seperti itu, atau urutkan suatu data juga bisa seperti itu. Jadi bubble sort ada, selection sort juga, dan hari kita coba belajarin ya. Nah, sequential search yaitu pencarian beruntun dan dapat digunakan untuk melakukan pencarian data baik pada array yang berurut maupun yang belum berurut. Jadi data yang banyak yang berurut. Saya mau nyari nih yang namanya bejo misalnya, ya kan, bejo. Tapi bejo itu ternyata bukan huruf B-nya karena nggak sorting, jadi tergantung urutan NIM-nya dia lagi atau tidak urut. Maka kita membutuhkan apa? Membutuhkan pencarian. Nah, nyarinya tuh nggak seperti kita nyari manual, di searching pakai mata gitu ya, terus kita ngeliat yang mana ya gitu. Nah, sistem itu nggak seperti itu teman-teman. Searching itu nggak seperti itu. Ya. Saya selalu memamerkan si Pluto itu kenapa? Karena searchingnya berbentuk binary atau mempercepat pencarian gitu loh.
searchingnya gampang gitu loh. Bisa pakai name, bisa pakai nama, bisa pakai kelas kalau ada kelasnya gitu. Jadi searchingnya itu udah bawaan dari tabelnya seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Nah, kita butuh apa Pak kalau seperti itu? Jadi kalau kalian buat sistem atau aplikasi itu pasti wajib ada searching. Mengapa? Bayangkan kalau ada 1.000 data, tiba-tiba nih ada polisi datang gitu. Tolong dong carikan dong namanya si ini gitu. Repot nggak dia? Jawabannya kalau nggak ada searching ya repot. Tapi kalau ada searching ya gampang, nggak nyampe 5 menit, paling 5 detik atau diketikkan dulu NIM-nya, tombol klik muncul dia gitu. Mirip lagi seperti di Samsat, tahu Samsat ya, pembayaran pajak kendaraan bermotor. Itu contoh nih habis nabrak orang, pluk gitu kan. Itu kan ada plat nomornya tuh ya. Plat nomor ya, jangan bilang KT itu kodenya. Ada plat nomornya, ketikan aja di Samsat situ, kelihatan tuh. Ya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang pamer-pamer, oh mobil baru loh, mobil ini loh, mobil baru gitu. Ya kan di YouTube atau gimana, orang itu pasti kepo dan gampangnya dengan ngecek aja di sistem gitu. Ini punya dia atau bukan nih? Di searching di plat nomornya. Oh iya yang punya sih dia. Oh belum bayar pajak. Nah makanya kadang tahu dari mana dia tahu kok belum bayar pajak gitu. Karena ada searchingnya, ada informasinya gitu. Ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya sistem tersebut di open di Unmul seperti itu. Ya, ada orang nih lagi nyari mahasiswa namanya si A, dia mau tahu di mana kampusnya gitu. Ya kan. Contoh contoh hal sepele gini aja. Kalian habis lakukan kesalahan di luar gitu kan. Terus KTP kalian tuh ditahan. Contoh misalnya nunggak pinjam komik atau pinjam komik atau ya pokoknya pinjam barang lah gitu. Ada KTP, fotokopi KTP. Nah, tiba-tiba dia bingung, ini di mana ya kampusnya? Kata dia mahasiswa nih, statusnya pelajar gitu, mahasiswa gitu. Nah, ternyata Unmul itu punya sistemnya gitu. Searching inisinya aja dibuat. Diketikkanlah nama kalian yang di KTP. Gitu. Muncul beberapa nama yang mirip. Terus dia ngecek, oh ternyata ada di Visipol, ada di teknik gitu ya. Terus saya ngecek lagi, di teknik ini jalan mana? Ada petanya nggak seperti itu? Datanglah dia ke mana ke fakultas-fakultas yang tadi yang muncul nama tadi, maka dia tinggal nanya ke satpam, Pak mohon maaf mau nyari mahasiswa namanya ini ada nggak? Gitu. Oh bentar Bu, tanyakan apakah mahasiswa ini atau bukan. Gitu. Nah, di searching lagi di dalam. Oh iya Bu, mahasiswa sini. Nah, dapatlah kalian. Ya. Makanya informasi itu sekarang serba mudah, serba cepat. Gitu. Searching aja, nggak usah jauh-jauh. Anda ketikkan nama saya di Google aja pasti banyak muncul nama saya di situ. Entah pakai link ID kah, Scholar kah, atau apapun. Nah, searchingnya itu mirip seperti Google tadi, teman-teman. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda nge-searching nama kalian aja lah gitu. Munculnya apa sih gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Wah, ini kenapa nih? Bentar ya. Kamera saya kayak goyang. Oke ya. Oh, kan betul. Goyang. Bentar ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah, jadi proses pencarian pertama membaca array-nya dulu. Berapa jumlah datanya. Oh, ternyata Pak dalam satu kelas B, ini kan kelas B nih. Ada 40 orang. Nah, 40 orang. Masa saya harus nyari searching sih gitu. Ya kan. Tiba-tiba apa ya? Kalau saya mau nyari datanya kan bingung, apakah saya ngubungin cutting-nya atau saya di kelas aja atau di grup gitu. Tolong yang namanya ini hubungin saya gitu. Enak ya, langsung dia ngubungin kita. Tapi sistem tuh nggak gitu loh. Ya. Contoh ternyata dia bukan mau nyari orang itu, bukan apa, dia mau minta datanya aja gitu loh. Minta tolong kirimkan fotokopi KTP nah gitu. Ya. Maka kita bisa menggunakan aplikasi gitu. Ya. Seperti itu membaca array, menentukan data yang dicari, baru mulai dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Lalu data yang dicari dibandingkan dengan masing-masing data dalam array, baru dicek ini benar ini nggak datanya seperti itu. Jadi kita tuh berurut, ya sequential tuh berurut. Jadi search yang satu, oh ini yang dicari, oh bukan, ini cari bukan, gitu. Ya. Nah makanya paling bagus tuh kalau pencarian tuh udah punya kata kunci, ya. Contoh kalian mau belajar apapun tuh cari kata kunci dulu, seperti itu loh. Kata kuncinya apa nih, ya kan? Yang lagi rame, misalnya lagi perang Rusia sama Ukraina, misalnya searching aja kan war, biasanya war, perang dunia 3 gitu-gitu. Itu biasanya ramai tuh hashtagnya, ya kan. Itu akan mencari orang-orang yang suka ngomongin tentang
topik itu. Jadi hashtag itu tuh mengumpulkan orang, ya. Kalau saya mah nyebut itu sorting sih, ngegroup gitu, ya kan. Ya kalau lagi yang rame lain lagi, misalnya saham atau kripto gitu-gitu ya, atau lagi rame influence apa sih, binary option gitu-gitu. Nah itu searching itu pasti muncul gitu, ya. Nah itu bisa jadi big data teman-teman. Kenapa? Karena kalau orang nyari data tersebut, misalnya contoh, berapa banyak sih orang yang ketipu gara-gara binary option? Ya searching aja ketipu binary option gitu. Nanti kan banyak orang yang curhat, di situ muncul semua datanya. Nah, kalian mau ngambil tuh datanya, bisa seperti itu, ya. Pakai yang crawlernya Python, ngumpulkan data dari Twitter, dari Facebook, dari Instagram, dan lain-lain, ya. Gitu. Nah, sequential search, jika data yang dicari tidak ditemukan, maka semua data yang dalam elemen dibandingkan sampai selesai. Jadi dia searching tuh satu-satu, ya, dibandingin satu-satu. Mirip seperti saya nih bawa bawa KTP gitu ya. Terus saya diamkan kan di satu kelas, saya bandingin nih kayak orang melototin. Oh ini bukan. Lanjut sebelah sini. Oh ini bukan. Oh mirip seperti pemeriksaan paspor aja deh, paspor visa gitu, ya kan. Kayak kan berurutan tuh datang, ya kan, datang ke kasir, terus bawa visa kan. Yang bawa visa tuh ngecek, ngecek apa? Nama, alamat, gitu. Kadang-kadang dicek, terus dilihatin mukanya mirip nggak. Oh mirip nih, oke lewat, boleh masuk. Dicek lagi, oh nih mirip, boleh masuk. Kadang ditanya-tanya tuh, apa Anda tinggal di mana? Coba sebutkan di visa ini, gitu. Nah seperti itu, ya. Karena apa? Karena dia mencari orang yang tepat, yang sama, atau equal gitu ya, sama persis gitu, ya. Nah jika data yang dicari ditemukan, maka perbandingan akan dihentikan. Jadi saya sudah, oh udah ketemu nih orangnya, ya kan. Nah sudah stop gitu. Makanya Anda bayangkan, contoh gini, kenapa penjahat atau bahasanya contoh nih ada nabrak orang, pasti Anda tuh nggak sampai lama ketangkap gitu, ya. Karena sekarang tuh udah ada KTP, sudah ada CCTV, sudah ada sistem database gitu ya, ya kan. Bahkan ya logikanya mirip data-data di FBI gitu. Contoh nih ada foto, ada kamera gitu. Itu gampang loh, tinggal kita samakan muka kalian terus diupload, ketemu, oh namanya nih Pak Putut nih, tinggalnya di sini. Ya kan, datangin, tangkap, gampang betul. Paling gampang lagi misalnya contoh dia penipuan pakai HP. HP ada emailnya loh. Ya, ada emailnya, bukan nomor HP aja tapi ada email gitu. Jadi pas ada saat kalian ngirimkan sinyal, itu ada email di situ. Nomor HP itu ada emailnya gitu. Nah, email itulah yang di searching sama database kita gitu. Gak usah jauh-jauh, kan ada Find My Phone gitu ya. Handphone ada hilang, ya nanti tinggal searching kan. Asalkan ada sinyal atau HP-nya nyala, itu bisa kedeteksi gitu. Tapi itu punyanya rakyat jelata gitu, bahasanya punyanya umum. Tapi kalau punyanya kepolisian, punya FBI, itu dia lebih ngeri lagi gitu. Begitu email kedeteksi, ya kan, dia tahu titik detailnya, langsung didatangin gitu loh. Makanya kalau saya lihat film-film action gitu ya, film action, itu kalau begitu dia diincar sama pemerintah atau kejahatan-kejahatan gitu ya, itu langsung dipatah, kartunya dipatah, handphone tuh langsung dibuangnya gitu. Kenapa? Karena biar gimana juga walaupun nggak dinyalain gitu ya, atau paling parah baru dinyalain, itu langsung deteksi dia. Oh di sini nih lokasinya, dia online gitu, ketangkepan. Gitu. Kenapa? Dari operator yang digunakan ketangkepan. Makanya biasanya kalau film action saya liatin, oh jadi kalau habis nelpon buang. Jadi bisa gara-gara dia mau menjelaskan sesuatu gitu kan, handphone itu di telepon habis itu buang, telepon habis itu buang gitu. Ya patah ya dari buang gitu. Karena dan habis itu dia langsung berpindah lagi gitu. Nah karena itu adalah searchingnya sistem, ya kan. Yang deteksi apa? Dari Google Map atau mapping dia gitu. Oh dia online sekian. Paling seru lagi adalah apa? ATM juga bisa loh, ya kan. Anda pakai ATM nih, ngambil di cabang mana tuh kelihatan gitu loh. Makanya kalau Anda jadi buron ya, atau tiba-tiba Anda ya melakukan ya buronan lah gitu. Anda akan kesulitan apapun itu, aksesnya harus offline banget gitu ya. Anda nggak bisa ngubungi siapa-siapa, mau ketemu siapa nggak bisa. Paling parah tuh kalau CCTV itu udah berfungsi teman-teman. Kalau CCTV itu bisa deteksi muka gitu ya. Jadi dia pada saat di CCTV itu kelihatan, oh ini bukan buronan, oh ini bukan buronan. Dia kelihatan di layarnya dan CCTV itu berfungsi sekalian nyeken gitu, sekalian searching. Jadi begitu ada ke searching, ya kan, itu ada muncul tulisan itu mungkin buronan, gitu. Dibentuk mukanya, dikotakin. Makanya kadang dia harus nyamar gitu. Ya. Nah itu contoh-contoh di mana searching itu digunakan. Ya. Canggih banget loh. Bayangin aja kalau misalnya saya pengen gini nih.
saya pengen di teknik itu ada sistem pengenalan wajah seperti itu. Saya taruh di CCTV gitu kan. Nanti begitu ada orang yang bukan mahasiswa dari teknik atau orang dari luar teknik, itu dia kedeteksi dari mana? Dari satpamnya. Satpam punya semacam monitoring gede gitu ya. Jadi bisa ngecek tuh. Yang parkir itu bukan mahasiswa teknik nih. Kelihatan gitu. Tapi dari mana? Dari bentuk muka, dari dari penangkapan di layar gitu. Ya kan. Jadi begitu Anda parkir gitu kan ada CCTV tuh, ya kan. Nanti di situ kelihatan mahasiswa teknik gitu, dikotakin gitu. Jadi masuk teknik gitu. Nah, Anda bisa bayangkan sistem bisa sampai seperti itu. Mengurangin apa, Pak? Mengurangin kejahatan gitu. Ya. Bahkan seru lagi kalau ada namanya gitu. Bisa searching deteksi, wah canggih banget tuh kameranya berarti harus tajam banget gitu. Bisa di zoom dan lain-lain. Gitu. Ya. Karena dia apa? Bisa searching database. Bisa searching lagi, misalnya contoh kalian bisa mengakses CCTV-nya nih pakai IP bla 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 gitu, ya kan? Mau ngecek dong ada Pak Putut nggak ya di kampus gitu. Ternyata di tiap prodi itu dipasangin CCTV, di ruang dosen juga dipasangin CCTV misalnya ya. Jadi deteksi tuh, oh ini Pak Putut udah di ruang dosen. Anda pasti ke situ tahu di situ. Ya. Kalau enggak sistemnya absensinya ya dinyalakan. Nah, contoh pas saya absen di depan yang wajah itu, pip Pak Putut hadir di kampus jam sekian. Anda pasti langsung dikasih tahu di sistem websitenya Siplo misalnya. Oh Pak Putut ada di kampus nih, jam 8 dia tadi absen. Nah, gitu. Jadi Anda nggak perlu lagi nanya-nanya lagi, oh ada nih Pak Putut mengajar mungkin. Nah, buat kalian strategi ketemu dosen misalnya ya, strategi ketemu dosen kalau offline ya, kalian tuh biasanya awal itu pasti buka jadwal. Gitu. Buka jadwal apa? Jadwal perkuliahannya Pak Putut seperti itu. Oh Pak Putut nih ngajar jam 11. Ya udah pasti ada ketemu di jam sebelum jam itu gitu. Ya. Searchingnya gitu. Tapi kalau mau yang praktis ya PM aja dosennya. Pak, Bapak ada di kampus kah gitu misalnya. Tapi biasanya kalau yang dosen-dosen yang jutek gitu, yang judis ya biasanya, saya lo kerja di kampus gitu ya kan kadang-kadang. Ya saya pasti di kampus lah gitu, itu ada. Kalau saya sih pasti jawab lah, dosen nggak judes kok. Itu contoh, karena kan ada juga dosen yang kadang-kadang privilege atau privasi dia tuh penting. Gitu. Oke, nah ini contoh searchingnya ya. Nah ini. Jadi di sini ada array, ini pakai bahasa C++ ya, pakai include ini C++. Integer larik, misalnya larik tuh array-nya dia 9, ya data yang dimasukkan boleh macam-macam, ya kan. Terus dia mencari data 9, maka dia ditemukan di posisi berapa gitu. Kita hitung aja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 di sini. Ya. Integer larik. Ya, gitu. Jadi dia akan deteksi tuh. Ya. Saya nggak tahu kalau di C++ itu dari 1 kali ya. Kalau setahu saya dari 0 harusnya di array ini. Tapi saya kurang tahu. Jadi pas saya searching, jadi kan saya searching 9, maka dia akan menentukan oh ada di posisi 9. Jadi kalau saya searching lagi 4, dia akan menemukan oh di posisi nomor 4. Nomor 10 di mana? Oh posisi nomor 5. Seperti itu searchingnya. Ya kan? Lebih cepat gitu. Dibandingkan Anda harus apa ya kayak semacam hitung jari gitu. Coba cari yang ke-6, ntar Pak saya cari 1, 12 lain, 3, 4, 10, 6. Oh 6 Pak nih di sini. Berarti saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh di posisi nomor 6 dia. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, sequential search apakah hanya seperti itu saja? Enggak juga. Ya. Pakai koordinat juga bisa loh. Makanya kadang-kadang saya mikir juga, bagaimana sih cara membuat sebuah, mohon maaf ya, peluru kendali atau semacam ya target-target vital itu kok bisa ditembak pakai missile gitu ya, atau seperti untuk militer ya. Itu pasti dia punya searching untuk apa sih namanya lokasi atau koordinat gitu loh. Jadi kalau saya nembak tuh nggak mungkin nembaknya ngarahnya ke tempat lain gitu, nyasar ke sekolah atau nyasar kemana. Kenapa? Karena ada di Google Map gitu loh, atau enggak di apa sih di suatu apa sih mapping tuh ada lokasinya gitu, jadi kelihatan gitu. Ya. Jadi kalau mau perang itu biasanya jenderal perang itu udah tahu di mana letak-letak markas strategisi mereka gitu. Ya seperti itu. Jadi nggak sembarangan juga warnya yang Rusia sama itu saya lihatin dia nembak target-target tertentu aja yang memang militernya mereka. Jadi kayak militer itu dihancurin. Jadi kalau militer udah hancur kan, ya siapa yang ngebela gitu ya udah nyerah aja gitu, ya kan. Ikutin aja war gitu liatin. Saya tuh ngeliatin anunya si teknologi itu seperti apa gitu. Memang kayak lihat hasilnya ngeri juga sih.
ya kan. Ya war itu nggak ada yang bagus teman-teman ya. Jangan kalian gara-gara suka main PUBG pengen war juga gitu. War itu mana enak gitu ya. Kalau kita aja Indonesia war mah paling kita ngungsi gitu. Mana ada kalian ikut perang misalnya seperti itu, paling ikut kabur ya kan. Karena war itu nggak segampang kita main PUBG gitu ya kan. Nyari helm, nyari panci, mana ada di bom atom kita tuh semua tewas, nggak sempet yang ngoleksi apa gitu, nggak bisa gitu ya. Makanya banyak banget sih yang kadang-kadang apa ya, netizen tuh astagfirullah belum tahu nih kalau war tuh nggak gitu. Kalau war pemikiran kayak PUBG, tembak 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 terus jatuh ditekan gitu ya, nggak bisa lah ya, pemikirannya nggak gitu ya. War itu ya Anda pasti kepikir stresnya juga dapat, mikirin keluarga, mikirin ya macam-macam gitu ya. Makanya jangan salah, war itu ya pasti sama kalau nggak bela negara ya harus seperti itu, pasti ya kepikiran keluarga gitu. Jadi pengungsi, jadi rakyat. Ya pengungsi juga itu menderita lagi nyari apa, makanan dan lain-lain. Nah, kalau berpikir Pak nanti bisa pakai sistem aplikasi SI Pak, mana bisa? Karena apa? Kita kan bergantung dengan jaringan. Kalau jaringannya dibom gimana? Gitu. Contoh saya udah punya koordinat nih, tower-towernya tower-towernya provider, ya kan? Saya tinggal wujudkan misal aja, dar. Udah, nggak ada sinyal, kayak ngapain? Ya kan? Main game kan nggak bisa. Nah, itu cara ngejatuhkannya. Paling parah ya jatuhkan di eh, pabrik senjata, itu paling gampang. Jadi kan udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelawan. Bambu runcing udah nggak bisa teman-teman, kecuali ada perang di hutan gitu. Kalau bambu runcing udah nggak bisa, tembaknya ya kan. Dia udah pakai drone ya kan, pakai robot-robot itu tembak, kita pakai bambu runcing lempar nggak kena di udara. Gitu. Makanya kita harus bahasanya ya memang harus kembali ke kita lagi, kita harus kuat. Ya. Kuat gimana Pak? Ya kita perkuat negara kita majukan negara kita dengan alutsista dan lain-lain. Ya. Lanjut. Oke, algoritma sequential search nih, apakah hanya itu saja? Jadi di sini juga bisa mencari nilai maksimum, nilai minimum. Ya, kalau kita bicara searching, ya pasti kita akan bicara tentang pencarian data. Apa aja Pak? Ya macam-macam, mau angka, mau huruf, gitu ya. Jadi proses searching untuk mencari nilai yang terbesar maksimum dan juga nilai terkecil minimum. Jadi sama dengan pada proses searching sebelumnya, algoritma untuk menjelaskan metode ini dimisalkan pada variabel satu, elemen array berisi data-data dengan tipe datanya integer ya. Nah, contoh gini nih. Yang bilang maksimum ya, yang kemarin. Ini kan yang anu Pak, menentukan bilang maksimum. Iya nih searchingnya, termasuk searching dia. Kenapa? Karena dia membanding-bandingin dulu gitu. Bilangan satu, bilangan dua, bilangan maksimum, bilangan tiga. Bilangan tiga dengan maksimum. Bilangan tiga maksimum, maka bilangan tiga dibandingkan bilangan empat dan seterusnya. Maka itu dibentuk sekuensial berurut. Ya. Nah, kalau kita bandingkan satu kan gampang ya seperti itu. Tapi bayangkan kalau yang Anda bandingkan 4.000 data. Anda capek nggak sebagai manusia ngitungin gitu? Kan ya Pak, saya bandingin dulu ya Pak. Nah, saya bandingin. Ini dengan ini tinggian ini dengan ini tinggian ini. Itu capek banget dan memakan waktu yang lama. Tetapi kalau komputer itu gampang, ya kan? Contohnya gini nih. Saya mau nyari dong, mohon maaf ya, saya fisik dikit. Saya mau nyari dong yang tinggi badannya di atas 175 anak SI gitu, misalnya ya. Tapi kan enggak ada tuh di database kita tinggi badan berapa, berat badan berapa, kan enggak ada. Karena memang itu saya nggak munculkan buat apa gitu maksudnya. Nah tiba-tiba ada permintaan nih dari Unmul. Jadi dong yang tinggi badannya 175 gitu kan, misalnya gitu. Nah kebetulan di database saya itu ada tinggi badan gitu. Ya. Cara gampangnya gimana teman-teman? Cara gampangnya adalah saya searching. Cari dong 175. Ya searching dia. Set, ya kan. Pakai sekuensial diurutkan. Gitu. Nah, itu nggak nyampe hitungan menit gitu, atau bahasanya belum 1 menit udah ketemu. Yang tinggi badannya 175 ini Pak, thread muncul katanya. Ya, Pak. Nah, cepat dibandingkan kalian harus membandingkan satu-satu seperti algoritma ini. Maka algoritma yang ini itu udah nggak efektif. Kenapa? Karena terlalu lama gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya kadang kalau kita mau searching di kecamatan aja ya seperti itu ya. Kalau misalnya, kalau menurut saya ya, kalau mau nyari pelaku kejahatan atau mencari, mohon maaf nih, biodata dari mayat gitu ya, itu biasanya cepat loh harusnya seperti itu. Ya. Maka ditemukan mayat mayat di pinggir sungai misalnya gitu, tanpa identitas. Ya sebenarnya nggak harus
repot pakai sidik jarinya kalau misalnya masih bisa dikenalin, ya. Nah, alatnya itu harusnya ada searching-nya gitu. Saya selalu bilang itu kan ke kalian. Kita lepas waktu ektp loh, scan sidik jari, scan mata, scan wajah gitu. Ya kan, mata di-scan juga. Jadi kalau misalnya ada mayat meninggal nggak ada KTP-nya, nggak ada dompetnya dibuang kemana, itu nggak usah dicariin lagi dompetnya seperti itu. Misalnya jatuh ke Sungai Karangumus nih nyari dompet, ya susah dong, udah airnya butek gitu, nggak jelas gitu kan, nyariin dompet gitu, ya kan. Ya, cara gampangnya gimana Pak? Ya pertama nyari dari apa sih, tanda-tanda fisik dulu, di-share ke umum. Dia bertato di sini, ya kan. Itu bisa cara yang paling gampang. Pasti kan yang kenalin orang-orang tertentu yang dekat dengan mereka. Ya kalau mereka lihat informasinya, ya kan. Tapi kalau dia nggak punya gimana Pak? Pakailah sidik jari gitu loh. Sidik jarinya masih bisa nih, masih bisa dicoba. Scan kan ke alat, pip, maka dia akan menemukan datanya dengan cepat. Oh namanya ini, ada scan KTP-nya di Dukcapil gitu. Kamu datanya udah. Cara mendapatkan pelaku gimana Pak? Caranya gampang loh, ya. Habis di scan, datangin keluarganya. Alamatnya di mana, datangin. Mohon maaf Pak, Anda kehilangan ini ketemu alamat Bapak, mohon maaf anak tersebut atau target telah meninggal gitu. Dan kebetulan saya mau nanya-nanya nih gitu. Karena ini kan ketemu di sekian dan meninggalnya sepertinya korban pembunuhan. Alibinya apa? Wah, langsung detektif Conan keluar kan. Alibinya apa gitu. Anda di mana? Terus pekerjaan beliau apa gitu. Ya kan. Mulai menghilang kapan? Oh, pantesan Pak hilang kemarin 2 hari lalu, 2 hari lalu. Nah, itu dia kemarin pamitnya gimana Pak? Kemarin tuh pamitnya pas pagi dapat kerja, habis itu nggak balik lagi ke rumah. Nah, berarti di rumah udah nggak ada permasalahan misalnya itu. Ya, artinya dikecualikan dulu. Dia ke kantor lah, ke kantor nanya pimpinannya. Pak kemarin waktu ini meninggal ini ada ke kantor nggak? Oh ada Pak kemarin ke kantor, tapi jam 12 dia keluar istirahat sama temannya. Nah siapa temannya? Ya kan? Itu Pak. Ya kan benar. Cuma saya nggak tahu. Misalnya contoh dia bilang, aduh saya nggak tahu Pak temannya yang mana. Cek dong CCTV-nya. Cek CCTV parkiran. Cek lagi. Oh berdua sama ini. Nah temannya itu dikejar habis itu. Ya kan. Oh temannya si ini. Ini kenal nih Pak siapa? Oh ini si ini. Panggil. Panggil. Ya kamu makan sampai jam berapa di mana? Ya kan. Alibinya tuh gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian tuh dicecar pertanyaan sama polisi pasti dapat gitu. Makanya Indra Ken atau Doni Salmanan tuh mau dia bohong-bohong bilang ini trader Pak bla 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 nggak bisa teman. Diusut itu duit dari mana Anda gitu. Ya kan. Kok bisa bertambah gimana caranya gitu gitu. Pasti Anda udah "Ah, udahlah cara aja lah daripada saya dipukuli misalnya seperti diintimidasi atau seperti apa gitu. Paling gampangnya nggak harus mukul sih bebas atau searching aja datanya dia kok bisa masuk datanya dari mana kan kelihatan dari anunya dia transaksinya dia seperti itu. Nah, makanya sistem digital atau aplikasi itu udah canggih teman-teman ya. Makanya Anda mau bunuh gimana juga ketemu gitu. Saya juga mikir kok bisa ya ketemu ketangkap aja. Contoh pelaku 4 tahun lalu ketangkap sekarang gitu. Caranya gimana? Ya mungkin polisi pengembangan terus, nanya terus ya kan. Searching gitu kan. Ternyata ketangkepan lah. Nah, itu nggak luput dari apa? Dari sistem database atau sistem aplikasi. Kalau dulu saya mikir saya yang dulu masih anak-anak SMA ya, polisinya punya dukun tuh, ya kan? Atau detektif yang canggih lah menurut saya. Ya kan? Saya selalu mikir dulu tuh pakai dukun ini pasti, pakai perantara makhluk asing atau mohon maaf ya paranormal gitu. Siapa pak pelakunya? Oh si ini coba selidikin. Nah, gitu. Tapi ternyata saya pikir-pikir enggak. Strateginya adalah entah pakai IT, baru mencari pengembangan datangin rumahnya tanya-tanya alibinya apa ya kayak detektif kan kalau di luar negeri kan kalau di film-film luar kan ada detektif teman-temannya polisi itu detektif gitu loh dan itu bahasanya polisi kecilnya mereka gitu jadi sama-sama berhak untuk menyelidikin gitu ya kan nah itu seperti itu strateginya nah kita sebagai orang yang IT tadi ya kita ngebantu dengan cara apa kita ngebuat sistem membuat aplikasi yang membuat searching tadi gitu ya. Nah, searching tadi akan ngebantu siapa? Ngebantu user, ngebantu manusia, ya kan? Jadi strategi seperti itu. Ya. Kalau kemarin itu juga saya bilang kalau misalnya mau yang agak sensitif itu yang saya bilang SKCK gitu gitu loh. Atau apa sih perilaku kejahatan, ya kan? Jadi bisa dimasukkan ke dalam database gitu. Contoh Pak Putut pernah melanggar
ini marka jalan. Itu ada di data saya tuh di kepolisian. Jadi begitu saya nanti ngurus SKCK, itu dimunculkan. Yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan ya, atau pelanggaran gitu. Pelanggaran ringan tapi itu ringan, saya melanggar lampu merah gitu, ya kan. Tapi namanya masuk di CP kan mungkin mikir orang, oh Pak Putut pernah melanggar lampu merah 2 kali ya Pak, malu gitu kan enak ya. Gitu. Terus kalau oh pernah ini tawuran, gitu kan. Kelihatan dari itu. Itu waktu dulu Pak, waktu SMA, ada data saya di waktu SMA misalnya, ya kan. Anda bisa bayangkan kalau sistem database-nya selengkap itu, berarti Anda akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan, ya kan? Kenapa? Karena begitu perusahaan melihat ada bibit-bibit untuk, mohon maaf ya, anarki gitu atau susah diatur gitu. Walaupun kelihatan bakal berubah gitu ya kan? Tapi kan dia mikir, ini catatan kejahatan banyak banget nih. Nah inilah, nah pencemaran nama baik lah gitu. Terus di database-nya ada searching datanya. Maka apa yang terjadi teman-teman? Maka kemungkinan besar itu akan mengganggu Anda gitu. Anda apa? Anda bisa diterima kerja, gitu kan. Orang mikir nerima Anda, gitu loh. Ya kan. Ih Pak, kok kejam banget Pak, misalnya begitu. Ya itu tujuannya apa sih teman? Di awal biar kalian tuh nggak berani ngelakuin kejahatan, gitu. Ya. Contoh di sekolah udah dijelasin, kalau kalian ngelakuin kejahatan, intinya kalian tercatat loh di database dan kalian akan kesulitan kerja nantinya. Orang akan mikir 2 kali atau 3 kali lipat, kalau saya ngelakuin kejahatan nanti bakal ini nih. Jadi nggak berani macam-macam dia, gitu loh. Ya. Artinya kalau dia sudah ya udah masa bodoh, ya udah Anda terima aja dampaknya di akhir nanti. Anda susah cari kerja gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Ujung-ujungnya jadi sampah masyarakat gara-gara apa? Anda sendiri pelakunya gitu. Ya kan? Anda sendiri yang buat prosesnya seperti itu. Udah dikasih tahu gitu kan. Jangan melanggar ya, nanti ada di database, ada di SKCK. Nanti kalau nyari kerja susah loh. Ya kan? Anda tetap ngelakuin pelanggaran, ya udah resikonya di Anda. Perusahaan mana mau nerima, mohon maaf ya, kejahatan gitu, apalagi pembunuhan, mikir dia. Gitu. Ya kan, mungkin lah dia nanya, ih kamu pernah bunuh ya? Wah, bunuhnya kenapa nih? Gitu. Malah ujung-ujungnya apa, membuka aib lama Anda. Gitu. Ya kan? Seperti itu loh. Kenapa? Takutnya Anda sakit hati dimarahin sama pimpinan, dibunuh pimpinannya. Nah, gitu loh. Ya. Makanya kadang-kadang kita harus kepikiran seperti itu gitu. Ya. Tujuannya apa? Kalau waktu SKCK diminta ada catatan kejahatan kan dia bisa buat mikir gitu. Kapan terjadinya, ya kan? Terus udah bebas belum? Udah jalani hukuman belum gitu loh. Oh, sudah jalani hukuman nih Pak, 20 tahun 20 tahun kelamaan. 10 tahun dia melakukan kejahatan Pak, udah ditebus. Nah, tinggal keputusan pimpinan lagi mau seperti apa. Pas dia nyari rekrutmen karyawan, tapi dengan status seperti itu kan ngeri-ngeri sedap juga gitu. Ya kan? Wah, ada karyawan baru nih gitu. Akan masuklah dia. Tapi ternyata data Anda dia ada yang tahu gitu kan. Anda pasti ngerasa nggak enak di situ. Aduh, kok mana nih kok diintimidasi atau padahal saya udah bertobat loh Pak. Iya, tapi yang jadi masalah catatannya itu loh. Ya, ini seperti itu. Jadi tujuannya apa sih Pak? Biar kita itu tidak melakukan itu kejahatan. Gitu. Karena kita akan diberikan semacam sanksi yang sosial tadi, di mana ya orang berhak loh nolak kalian ya gara-gara ada kejahatan tersebut. Takutnya kambuh atau kalian jadi residivis lagi gitu-gitu. Makanya kadang-kadang susah teman-teman, maaf ya kalau misalnya habis keluar dari penjara itu mau nyari kerja itu agak susah. Gitu. Ya kan? Nah, nggak segampang orang yang masih biasa-biasa aja, yang normal-normal aja gitu loh. Ya. Itu salah satu bentuk sistem informasi ya teman-teman. Lanjut, ini udah saya jelaskan dulu, saya lanjut aja. Nah, juga ada namanya binary search ya, namanya membaca array, array belum terurut maka diurutkan dulu. Nah, strateginya ini mirip seperti di sorting dulu, diurutkan dulu, ya. Habis diurutkan baru di searching. Contoh nih, saya mau nyari namanya Pak Putut, ya kan? Putut, P-nya depannya P gitu. Maka yang saya lakukan apa? Saya akan urutkan dulu dari descending, dari belakang. Ya. Habis saya descending apa? Baru saya searching per bagian. Nah, jadi lebih cepat untuk nyari datanya, gitu. Ya. Jadi saya setelah diurutkan, baru saya menentukan data yang akan dicari, menentukan elemen, baru melakukan pencarian, gitu. Ya. Seperti itu strateginya. Ya. Saya yakin kalau Anda nyari adik kalian atau teman kalian yang hilang gitu ya. Pasti yang Anda cari kan pertama satu, di mana tempat terakhir dia kelihatan gitu. Ya kan? Atau kemarin atau ngomong ke orang tuanya dia mainan kemana, ke pasar kah atau kemana gitu.
Yang itu kita telusurin di situ. Makanya strateginya biasanya kalau orang lapor, Pak ada orang hilang, ya Pak. Dia kan searching dulu, cari informasi dulu. Hilangnya kenapa Pak? Oh waktu itu pergi dari rumah misalnya. Ya, sama siapa Pak? Ya kan. Nggak tahu Pak, sama temannya atau bawa motor sendiri gitu. Nah pasti sebelumnya sih tanya, mohon maaf, dia pasti nanya tuh, ya kan. Ada masalah nggak di rumah? Gitu. Kalau dia bisa kabur, nggak balik-balik pulang, gitu. Ya kan. Ada perkelahian, oh nggak ada Pak, nggak ada masalah. Oh berarti jangan-jangan orang luar nih nyulik. Nah gitu strateginya. Kalau ada masalah di dalam rumah, misalnya nggak dikasih uang jajan atau tiba-tiba apa ya berkelahi gara-gara hal prinsip gitu ya. Ya udah berarti kan, oh berarti gara-gara ini nih larinya paling ke rumah temennya, searching rumah temennya gitu. Ya. Nah kenapa kalau lapor orang hilang 1 kali 24 jam, karena takutnya nanti kembali anaknya gitu loh. Ya. Artinya apa? Searching dulu kalian sebagai keluarga, tanya temennya lah, tanya sekolah, cek-cek di sekolah gitu kan. Ya kan? Atau kalau kalian ini anak mahasiswa nih kuliahan ya kan di kampus, paling yang di searching sama orang tua kalian bisa jauh ya. Itu paling kos-kosannya. Makanya pasti dia punya nomor ibu kos atau bapak kos kalian, ya kan. Baru punya nomor teman-teman kalian gitu. Prodi pasti punya data. Begitu data tanya ke prodi, Bu, di prodi anak saya ada nggak gitu. Maksudnya ada yang pernah ketemu nggak gitu loh. Nah, seperti itu strateginya. Jadi searching itu nggak seperti yang kalian pikirkan seperti itu. Kalau mau yang canggih ya bisa pakai pengenalan wajah gitu ya. Saya pasang CCTV di terminal, di pasar, di mall gitu ya. Jadi kalau saya searching orang hilang, saya tinggal update database di mana? Di sistem. Saya tuh kadang mikir ke depan tuh kalau misalnya mirip seperti film-film fiksi ilmiah ya teman-teman ya. Itu kalau saya jadi buronan atau saya di searching atau dicari sama keluarga, itu saya tinggal di-update di Dukcapil gitu ya. Pak Putut status dicari, ya kan. Nanti begitu di searching di CCTV, ada saya kelihatan di CCTV, itu warna kotaknya warna merah. Gitu. Dalam status dicari, oh ada yang penjaga mall nih satpamnya kan ngecek. Ini ada warna merah nih, kenapa nih? Oh ini Pak Putus, oh Pak Putus lagi dicariin. Maka langsung satpam tersebut ngubungin anggotanya, tolong ditahan ya, itu yang lagi di depan gerbang mall, tangkap aja dulu, pegang, kita tahan di sini. Kenapa? Di database-nya kepolisian atau database-nya di situ capil, dia orang hilang gitu, ya kan, atau orang yang dicari. Ya udah nanti begitu udah ketemu diteleponin lah ke di capil ya. Ini ada statusnya, ini orang ini hilang katanya. Hilang kenapa ya Pak? Nah baru datang nih, dilaporkan sama keluarga dia hilang, tangkap lah di situ. Itu serunya sih kayak film action sih, ya kan. Anda bisa bayangkan nanti ke depan seperti itu. Anda nggak bisa ngapa-ngapain loh bahasanya seperti itu. Artinya kalau misalnya Anda coba-coba untuk lari, berarti mau nggak mau ada dua cara. Anda menyamar, ya kan, menyamar. Kalau nggak ya Anda sembunyi di tempat yang tidak ada IT-nya, gitu. Ya, seperti itu sih. Saya lihat film itu bisa jadi kenyataan. Kenapa? Karena kalau saya lihat di sistem di Cina, itu dia pakai CCTV di mana-mana tuh, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang strategis gitu ya. Jadi begitu dia melihat ada yang dicari itu dia gampang koordinasinya, ya kan. Pasti ada di monitoringnya. Saya juga pengennya buat seperti itu sih. Jadi biar enak sih kita searchingnya. Kalau perlu gini nih, ini ide-ide saya yang agak konyol sih. Konyolnya gini. Saya akan pasang di database, contoh ya di database fakultas ya, ataupun di tempat-tempat yang strategis di Unmul, saya akan pasang mahasiswa yang udah hampir DO gitu, atau udah 6 tahun gitu ya. Nah, nanti kita kelihatan di CCTV itu, ya kan. Dan paling parahnya itu contoh gini, ternyata diedit sama dosen pembimbing walinya, dicari gitu, atau buronan buronan dosen wali gitu. Nanti muncul di situ warna merah gitu, ya kan. Begitu di monitoring sama prodi, ini ada nih anaknya nih, ya kan, kelihatan gitu, panggil, datangin sama sama prodi dipanggil, kamu sini kamu, wah kena deh itu, lo kok tahu sih Pak saya 6 tahun nggak lulus lulus gitu, ada deh gitu. Masuk sini kamu, kita marahin gitu, gitu. Ya, nah Anda bisa bayangkan sampai seperti itu. Saya tinggal pasang CCTV di pintu gerbang teknik gitu ya, saya pasang di situ. Nanti begitu di situ ada keterangan mahasiswa itu berapa lama gitu. Dari mana Pak didetek? Dari bentuk muka sama bentuk ya bentuk muka dulu, baru status di Siplo itu seperti apa? Statusnya aman misalnya. Masih 4 tahun, aman, aman, aman. Tapi kalau sudah 7 tahun,
buronan gitu. Udah ada level lagi wanted gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Ya, saking pengen kalian tuh cepat lulus misalnya gitu. Dosennya sampai ngelakuin hal laporkan aja ke prodi, ya kan nggak pernah bimbingan gitu. Bisa. Tapi saya mikir apa secanggih itu kamera. Sedangkan kamera tuh harus ngezoom dan ngecek muka kan nggak segampang itu. Ya. Tapi kalau menurut pemandangan saya itu bisa. Kenapa? Contoh Anda lihat absensi yang ada dekat lift itu kan deteksi dari muka tuh teman. Ya, dari muka. Ya kan, deteksi muka. Nah, tapi ada jaraknya gitu. Jaraknya berapa meter aja gitu. Ya kan. Seperti itu. Makanya searching itu yang digunakan. Dan dia bisa pakai pakai apa masker gitu masih deteksi gitu. Ya. Tapi dia nggak bisa pakai foto gitu kita taruh print gitu, baru kita paskan di kamera gitu nggak bisa. Gitu. Ya. Karena dia harus deteksi ada suhunya gitu. Ya. Karena kalau foto dia nggak ada suhunya, gitu. Nggak ada apa sih panas tubuh gitu. Makanya kalau saya lihat lagi ya, ini mohon maaf ya kita bahas militer lagi. Searching ini juga bisa buat untuk militer teman. Ya. Makanya kalau saya lihat tuh pesawat pesawat tuh kalau dikejar sama peluru missil gitu ya, atau rudal gitu ya, itu dia menembakkan suar atau apa sih panas dari api. Jadi biar misilnya tuh nggak ngejar pesawatnya itu. Gitu. Kenapa? Pas kan pesawat itu pasti ngeluarin panas tuh jet dari apinya. Makanya dikejar terus tuh sama si misilnya. Makanya cara ngindari gimana Pak? Dia ngelempar suar yang banyak. Gitu. Jadi biar misilnya tuh bingung ya mana nih yang panas gitu. Ya. Karena apa? Karena misal itu nggak punya mata teman-teman, nggak punya bisa kenalin nggak bisa kenalin benda itu dengan cepat gitu. Ya. Contohnya saya buat misal, nggak bisa dia kenalin ini pesawat, nggak bisa dia nggak gitu. Ya. Begitu ditembak dia cuma deteksi sensor panas tadi gitu. Tembak sensor panasnya ini ya. Nah ini anunya nih bendanya dia bentuknya kotak aja gitu. Jadi dia ngejar panasnya itu gitu. Nah begitu panasnya dikejar, tiba-tiba ketemu panas-panas yang lain, dia bingung, udah yang mana nih? Beloklah dia misalnya. Nah seperti itu, ya. Makanya saya lihat tuh kalau film-film action, oh gitu cara begini. Anda bisa bayangkan kalau itu dibuat di mana di sistem tersebut, saya buat aja lah, misal jarak jauh gitu, tapi terdeteksi sensor panas gitu. Nah kalau untuk yang misal jarak jauh tadi dia pakai koordinat ya teman-teman. Jadi kalau misal contoh saya tahu nih koordinatnya pos militer, saya tahu koordinatnya kepolisian, saya tahu koordinatnya tower-tower yang komunikasi. Ya kalau misalnya saya mau menjajah suatu negara ya caranya saya tinggal luncurkan misal-misal tersebut. Kenain lah objek-objek vital tadi, dor, 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 dor. Udah panik gitu. Nggak bisa ngubungin orang, mau minta tolong nggak ada yang bantuin, ya. Mau minta bantuan kelaparan gitu kan. Ujung-ujungnya apa rame, ya kan. Netizen mah bener bakal terjadi propaganda gampang, adu domba aja. Gitu. Ada yang milih udah nyerah aja kita nyerah aja gitu, ya kan. Ada yang oh yuk kita berjuang aja gitu kita berjuang gitu. Ya yang jadi masalahnya kan nggak tahu kalau kalah nyerah tuh jadi apa gitu, jadi budak kah. Nah anda bisa bayangkan sama itu kalau berjuang ya masalahnya lawannya gimana gitu. Kita lawannya pakai apa gitu. Oh, cuma kita ini semangat lawan aja gitu, ya kan. Makanya kalau menurut saya tuh teman-teman kita tuh kadang-kadang terlalu keterlaluan sih menurut saya. Kadang-kadang apa ya mentang-mentang di internet bisa apa chat gitu ya, ngomong sembarangan suka-suka gitu. Tapi begitu nanti kita jadi di posisinya Ukraina ya kan. Itu selesai kita gitu loh. Kita dijajah gitu. Terus ini masalah kita nggak dibelain gitu. Dianggap bla bla bla. Ya udah pilihannya melawan atau nyerahkan gitu. Pasti ada ya pro kontra tuh udah nyerah aja deh kita kalah nih senjata bla bla bla. Tapi kalau Anda kalah terus jadi budak gimana? Gitu. Kan Anda kerja buruh gitu-gitu terus dicambuk-cambuk gitu atau bahasa dijagain. Udah Anda mau kayak mana? Pilihannya di Anda dan itu adalah buah dari Anda. Terus mau nyari pemerintah lagi. Pemerintah ini di mana sih? Wah, itu sudah kamu saya aneh gitu. Menurut saya kalian ini aduh lucu-lucu gitu. Kayak lucu sih netizen kemarin kan asli kayak kayak gak jelas gitu. Apalagi ya maaf ya yang nyangkut pautkan dengan itu gitu. Lanjut. Itu salah satu bentuk yang dimana kita harus tahu ya, jangan sampai kita nyalakan sesuatu terus. Oke, prinsip dasarnya di sini saya tembak prinsip dasarnya ya. Melakukan proses pembagian ruang pencarian secara berulang ya sampai data ditemukan ya. Jadi dia berulang-ulang tuh searching, wah di mana datanya gitu ya. Jadi seperti saya searching di pengungsian gitu. Mungkin Anda bertanya-tanya gini juga contoh. Pak, kenapa kalau ada mohon maaf ya gunung meletus terus di data lagi gitu. Yang masuk di dalam apa nih
tempat pengungsian tuh siapa aja gitu, berapa kakak gitu, ya kan? Kalau anda bertanya, Pak, kenapa harus data, Pak? Kenapa harus di data kitanya? Kan pertama satu kebutuhan logistik, ya kan? Terus searching data, misalnya nyari Anda gimana? Keluarga Anda atau keluarga jauh Anda nyari Anda, ya kan? Dan bisa dilaporkan kemana? Ke informasi gitu. Ada yang nyari nggak gitu, ya kan? Korban ini, mohon maaf, tiba-tiba ada yang kena letusan kah atau seperti apa? Maka di tenda itu akan didata gitu. Oh, tenda ini berisi 40 kakak gitu. Ya itu siapa aja ini. Jadi kalau ada orang nyari gampang gitu. Ya. Searchnya gampang, ya kan. Makanya jangan Anda sepelein gitu. Jangan sepelein kayak hal-hal seperti itu gitu, ya. Karena memang itu sudah sistem informasi. Jadi kalau misalnya ada orang nyari, bahkan untuk logistik dia tahu berapa ngirim Indomie atau semacam logistik makanan, telur berapa, ya kan, selimut berapa. Dia udah hitungannya ada gitu. Jadi nggak kelebihan, nggak kekurangan juga gitu loh. Ya. Jadi cukup gitu loh. Jadi strategi, oh dia butuh sekitar ini nih untuk makan seminggu, ya udah kita kirimin bahan makanan sekian, gitu. Beras berapa kilo, gitu. Ya. Makanya kadang-kadang searching ini kadang sepele juga gitu, tapi database itu kalau sudah tersistem dengan baik itu bagus banget gitu loh. Ya. Contoh ada aplikasi namanya, ini mohon maaf ya, ide buat kalian sih. Contoh aplikasi penanganan bencana atau penanganan pengungsi. Itu kadang orang nggak kepikir, orang pasti cuma data manual gitu, karena udah panik ya kan. Apa sih sistem-sistem males gitu misalnya gitu. Sebenarnya kalau logikanya gini, kalau saya punya sistem yang seperti itu lebih mudah gini. Saya searching, saya punya website gitu ya, website bencana itu biasanya. Terus saya akan tulis di situ website penampungan atau bahasanya ya tadi ya penampungan korban gitu. Nanti saya tinggal inputkan ke sistem database. Kakaknya saya masukkan. Yang saya tanya itu apa? Paling pertama nama dia, gitu kan. Kalau nomor KTP, kalau dia kebetulan bawa kakak atau KTP lebih enak sih. Masukkan nicknya dia, maka kebentuk di situ database-nya langsung. Jadi nanti ada orang nih dari luar atau keluarga gitu ya. Dia kan lihat, ih, aduh, astagfirullah di daerah ini gunung meletus. Anda tuh udah kayak panik gitu, nelpon mungkin nggak diangkat gitu. Terus sudah masuk ke camp pengungsian belum gitu. Anda searching lah di webnya, di aplikasinya. Searching kan namanya keluarga Anda. Oh ada, alhamdulillah. Status masih hidup. Nah kan enak, nyaman gitu loh. Ya. Untuk informasi hubungin ini ya. Kenapa? Karena towernya mungkin lagi gangguan. Gitu. Nah situ ada. Nanti bisa chat-chatan di situ. Mohon apa? Mau nanya yang namanya ini ada nggak di camp pengungsian? Oh ada Pak, ini kebetulan di samping saya. Nah seperti itu searchingnya. Ya. Data itu sepele, tapi sebenarnya itu bisa jadi apa ya? Solusi buat Anda teman-teman bikinkan sistem gitu. Berbasis Android kah. Jadi begitu ada pengungsian tuh ya pertama satu dia buat buka komputer di data satu. Ah, Bu, namanya siapa, Bu? Ini, ya kan. Umur berapa? Sekian, ya kan. Kalau bagus dia terintegrasi dengan KTP. Jadi begitu nanti diinputkan masuk. Cuma pengalaman saya tuh kalau maaf ya kalau di desa gitu tuh ada aja yang belum punya KTP tuh ada banyak gitu loh. Nggak tahu sih saya kadang-kadang mikir apakah emang kayak gitu ya gitu loh. Karena waktu saya lihat di informasi berita itu kayak waktu pemilihan umum gitu ya, itu dia nggak masuk dalam DPT gitu. Padahal mereka udah dewasa, ya kan, udah punya hak pilih. Cuma namanya orang desa tuh nggak kepikiran tentang ngurusin administrasi gitu. Mikirnya cuma buat hidup aja gitu. Bertani gitu. Ah buat apa kartu-kartuan gitu. Males dia. Gitu. Jadi ya udah itulah Indonesia ya. Tapi bukan berarti tantangan buat kita terus bikin cute yang enggak ya. Oke, di sini masuk ke sorting ya. Tadi kan sudah searching ya. Searching itu nyari gitu. Nah, sekarang kita harus pahami juga ada sorting ya, namanya sort. Diurutkan. Gitu. Jadi dalam pemrograman digunakan untuk mengurutkan baik secara ascending maupun descending. Ya. Beberapa bilangan karakter yang tipenya sama. Ya. Sorting digunakan agar user, pengguna, atau programmer dapat mengetahui nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Ya, seperti itu. Sorting biasa digunakan dalam aplikasi yang berhubungan dengan banyak data. Ya, seperti itu. Nah, sorting itu seperti ini teman-teman. Pertama datanya nggak urut nih gini. Ya kan? Ya. 5, 4, 6, 3, 1, 2, 9. Ini kan udah urut. Anda kalau bayangkan, ini masih dikit ya datanya. Anda bisa bayangkan kalau datanya 1000, atau 10.000, atau 1 juta. Ya kan? Anda mau gimana nyarcingnya gitu. Saya mau tahu dong urutannya. Nah, maka Anda bisa gunakan teknik descending. Gini.
ascending yang urutannya bagus 1 2 3 4 5. Descending kenapa bilang nggak bagus Pak? Karena diurutkan dari yang terbesar. Ya. Tergantung kebutuhan ya, bukan nggak bagus sih sebenarnya, mungkin lebih ke arah kebutuhannya apa gitu. Ya. Kalau saya contoh nih mau nyari, mohon maaf ya, nilai tertinggi di kelas ini siapa gitu, IPK-nya berapa. Saya gampang pakai descending. Oh, yang IPK-nya 4 kelas B itu ini gitu. Yang IPK-nya 3,9 ini gitu. Saya bisa dapat datanya dengan cepat. Jadi kalau contoh nih ada lomba, saya bingung nih milih, kita bikin tim yuk, kelas A, kelas B, kelas C, ya kelas A, kelas B, kelas C itu kita cari yang IPK-nya 4. Kenapa? Kita mau bikin tim cerdas cermat sistem informasi. Ya kan kita panggil, ya kan. IPK-nya 4 si ini panggil ke kampus. Ya kan ketemukan. Wah, dibikinlah tim. Nanti kalian ikut ya lomba. Kami suratkan, kami buatkan tim. Kalian yang mewakili prodi SI-nya Unmul ikut lomba. Enak kan dibandingkan saya bingung siapa ya yang saya pilih gitu. Ujungnya saya nggak punya data, nggak punya aplikasi, nggak punya sistem informasi gitu. Ya kan. Ujungnya apa, saya tinggal nanya ke cutting yang pinter di kelas B siapa, pasti gitu. Ujungnya apa cutting dong, yang ini aja Pak, ini pinter ya kan, belum tentu. Padahal dia nggak tahu IPK-nya berapa. Pinter Pak kalau di kelas itu gitu ya kan. Karena setiap orang punya bidang minat sendiri. Yang ini jago desain, yang ini jago matematika, yang ini jago kalkulus. Ya. Tiba-tiba yang dibutuhin adalah pengetahuan alam, misalnya pengetahuan umum gitu. Bingung kan, loh kok nggak bisa, ternyata malah gagal. Nah, kita strateginya dari nilai tadi, PK tadi boleh. Perkiraan nanti tinggal kita pilih. Yang jago di bagian IPA siapa, yang jago di bagian pengetahuan umum siapa, gitu. Ya kan? Yang jago hitung-hitungan siapa? Kita ramu timnya yang bagus. Gitu. Nah, itu contohnya ya. Sorting itu strateginya mempermudah pencarian. Ya. Oke. Algoritma berdasar merupakan proses pengurutan secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat, karena itulah dinamakan bubble atau semacam gelembung. Algoritma ini mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, ascending atau sebaliknya descending. Ya. Jadi kalau tanya saya, Pak, ascending sama descending bagus mana? Sesuai kebutuhan lah teman-teman. Saya yakin kan juga pernah gunakan Excel kan, ascending descending. Itu kan paling gampang tuh ngurutkan gitu. Ya. Ngurutkan nilai lah, ngurutkan poin. Jadi kalau Anda mau gini nih, ngurutkan ranking orang gitu, rankingnya rapot gitu. Itu gampangnya adalah lihat total nilainya gitu. Baru kita urutkan gitu. Nanti yang ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, ranking 3 siapa. Yang ranking terakhir siapa. Ya. Orang kan nyebutnya ranking 1 dari belakang kan gitu. Itu bahasa saya bahasanya apa sih mahasiswa dulu sih, mahasiswa sih SMA dulu saya gitu. Wah kamu ranking 1 dari belakang buat bully-bulian bercanda gitu. Ya. Itu descending bahasanya gitu. Nah, jadi algoritma bubble sort mengurutkan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Nah, kelemahannya dan kelebihannya, pertama, kelebihannya metode ini paling sederhana untuk mengurutkan data. Selain sederhana, algoritma bubble sort mudah dipahami. Kekurangannya metode pengurutan ini tidak efisien, teman-teman. Kenapa? Terlalu lama. Karena satu-satu tuh diurutin dulu satu-satu gitu. Jadi sangat besar dan sangat lambat. Bayangin datanya misalnya contoh 1 juta. Ya, 1 juta data. Lama dong nungguin searchingnya loading, lama. Nah, maka Anda makan waktu lama tadi gitu. Jadi ujungnya apa? Ya berarti algoritmanya nggak efektif dan efisien gitu. Ya. Makanya dicarilah searching yang lebih efisien lagi gimana ya? Caranya descending dulu atau pakai ranks boleh juga. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, contoh bubble sort nih gini teman. Ya. Nah, dia tuh membuat descending tapi satu-satu ya. Ini urutan data angka nih awal dibandingin 2 sama 1, gedean mana? Oh 2. 2 sama 4, oh gedean 4 nih, pindahkan 4 ke sini. Ya, 4 pindah ke sini. Ya. Di sini. Oke, dibandingin lagi nih, 4 sudah bandingin lagi. 4 sama 1, oh gedean 4. 4 sama 2, gedean 4. 4 sama 3, gedean 4. Oke, 4 nggak berpindah ya, stop di sini. Pindah ke sebelahnya sini lagi. 1 sama 2, oh gedean 2 nih, pindah sini. 2 banding sama 3, oh 3 gede, pindahkan sini. Ya kan? Karena ini cuma 4 digit atau 4 variabel, masih dikit ya. Lihat tahapannya berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahapan. 4 data. Anda bisa bayangkan kalau 1 juta data, berapa lama nunggu ini? Gitu.
ya. Makanya kita harus cari apa Pak algoritma yang efisien seperti apa gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau contoh saya masukkan 2143 nih, ya kan. Setelah diurutkan menjadi 4321 yang ini. Tapi dengan catatan 5 second ya, 5 detik baru selesai. Nanti komputer hanya untuk mengurutkan 4 angka aja, itu dia membutuhkan waktu 5 detik, ya kan. Masih cepat itu Pak, iya masih cepat. Anda bayangkannya masih cepat kenapa? Karena 4 data. Anda bisa bayangkan kalau datanya ada 1000 atau 1 juta data. Berapa lama dia komputer itu ngurutkan gitu ya. Mungkin butuh beberapa waktu. Yang paling parah kalau manual, manual ya nangis dia. Makanya dibutuhkan komputer. Ya. Sekarang itu udah zaman komputer, nggak mungkin dia searching manual, kecuali di desa. Ya, carikan dong yang namanya si ini. Ya, namanya si ini, saya dapetnya namanya si ini gitu. Searching kepala desanya. Makanya biasanya ada RT, ya kan dari RT ada baru ke keluarga gitu. Ya. Biasanya kepolisian itu kan pasti kalau nyari orang ya, itu pasti bawa ketua RT tuh. PRT ada warganya yang namanya ini nggak? Oh ada Pak, rumahnya di sini. Nah, temenin saya ke sana. Nah, gitu. Cara gampang searching itu pakai ketua RT gitu loh. Ya, karena ketua RT punya database, punya dia kenal warganya juga, tahu rumahnya di mana. Itu searching manual yang paling gampang. Tapi kalau misalnya contoh ketua RT nggak ada ya, diganti dengan komputer. Saya punya komputer FBI gitu ya, seperti itu. Ya kan, saya searching bang. Ya udah ketemu rumahnya di mana, alamatnya di mana, saya nggak perlu ketemu PRT, datangin aja ke rumahnya, ya kan, seperti itu. Tapi kalau ada PRT kayaknya lebih enak karena apapun yang terjadi itu harus memang kalau pas entah penangkapan atau apapun dia lewat PRT biar kalau ada gaduh-gaduh atau apa ada PRT yang nenangkan. Saya ada warga nih pas polisi nangkap diteriaki maling ya. Di situ ada PRT loh gitu. Jadi langsung diam ya. Oh, ada PRT? Apa? Ini mau ditangkap. Oh, nah paling oh gitu. Jadi aman. Beda kalau nangkap sendiri. Tiba-tiba diteriakin gitu. Pasti orang berpikir nih siapa nih dikenal nih bukan warga kita gitu. Ya kan? Itu strateginya dan cara sosialisasi gitulah yang diperlukan sekarang teman ya. Makanya kan ada kalau kalian lihat tuh kok waktu penangkapan ada Pak RT, ada Pak RT. Itu emang SOP-nya gitu teman ya. Biar biar aman, biar lancar gitu loh. Penangkapannya lancar. Ya kan? Datang ketemu Pak RT, misi Pak RT, temenin yuk ke rumah warganya. Jadi pas begitu ada apa-apa kan, RT-nya jelasin, ntar ya Bapak Ibu, ini ada proses penyidikan. Gitu. Ya. Pasti ada PRT di situ. Kalau nggak ada PRT gimana Pak? Ya, kalau ada yang provokatif atau provokator bahaya juga gitu. Ya. Nah, contoh lagi nih. Nah, ini ascending ya teman-teman ya, ascending. Dia pengennya ini nih. Dari kecil ke besar ya gitu. Jadi angkanya ini nih, random banget nih Pak. Kalau kita secara manual ya, pasti kan salah satu nih. Ya. Dibanding salah satu, 25, 57, 48, 37 gitu ya. 12, 92, 80, 33 ya kan. Nah, Pak di sini kalau nggak dirubah Pak. Nah, cara ngerubahnya kalau bubble sort dia nggak seperti tadi ya. Dia geser-geser dulu gitu ya. 25, 57, 48, 48 lebih gede lebih kecil dari 57 geser ya. Terus geser lagi 37 sama 57 geser lagi. 57 sama 12 geser lagi. Kan 57 sama di sini ya. 80 sama 57, nggak bisa, 57 lebih kecil, maka dia stop di sini. Ya. 80 sama 33 geser sini. 80 sama 92 stop di sini. Ya. Komo saya dia bahkan pengurutannya dari yang belakang sini, komo saya. Jadi dia jalankan dulu, dia searching set. Oh, nemu nih yang paling gede 92. 92 bandingin sebelahnya dia paling ujung. Nah, gitu. Dari sini aja manual Anda juga udah bingung kan? Kayak mana tuh Pak ya caranya? Ya kan? Kalau nanti saya coba di Excel ya. Di Excel tuh paling gampang sih. Gampang banget sortingnya tinggal pakai sort, ascending, descending. Nah, saya berharap anak SI jangan sampai buta Word ya atau Office ya. Ya, jangan sampai loh ya. Karena saya pengen anak SI itu jago ngetik ya. Dimanapun juga saya pengen ini itu ya. Nanti kalau kalian bingung soal Excel boleh. Tapi jangan tanya formula yang ngeri ya. Oke, one of the simple sorting algoritma merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen ascending diurutkan dulu atau terbesar dan ascending akan dipertukarkan.
ya. Misal untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil, ya. Data ini akan ditempatkan di indeks terkecil atau data 0. Yang ini tadi ya. Nah, jadi kita diurutkan dari yang kecil di sini taruh di pojok di indeksnya 0 di sini, ya. Jadi searching dulu nih, oh 12 taruh di ujung. Baru diurutkan. Cuma kalau kita manual itu kan membutuhkan waktu yang lama, makanya butuh komputer, teman-teman. Ya. Makanya kalau ditanya sama pimpinan atau perusahaan, lebih efektif mana Pak, manual atau komputer? Di komputer lah. Gitu. Anda bisa bayangkan ngurutkan nama satu-satu. Yang jadi masalah manusia itu bisa ngantuk, bisa nggak fokus, ya kan. Tapi kalau komputer, Anda jangan tanya, komputer itu kalau udah dibuatkan algoritmanya dia fokus. Gitu. Makanya saya selalu bilang komputer itu nggak punya perasaan, gitu. Dia cuma menjalankan perintah. Perintah siapa? Brainware, yaitu kalian programmernya. Gitu. Ya. Saya diperintahkan kok sama Pak Putut cuma buat mengurutkan data. Saya nggak peduli yang lain. Begitu Anda klik tombol urutkan, maka saya ngurutkan. Saya nggak ngelakuin searching, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya ngurutkan data. Sudah fix. Ya, seperti itu strateginya. Nah, contoh lagi selection sort. Ini contoh ya. Nah, dia gini. 5 dibandingkan minima. Ya kan? Maka minima, oh ini paling kecil nih, pindah sini. Ya kan? 1 banding sebelah. Oh, satu udah paling gede. Sorry, paling kecil. Nah, warna hijau ini untuk menyatakan bahwa dia sudah tidak diproses ya, teman-teman ya. 5 searching thread. Oh, ada minima nih, pindah ke sini. 1 searching 11 thread. Oh, dia paling kecil, taruh sini. Stop. 12 searching 11 thread. Oh, dia nemu nih 2 paling kecil, ya. Dia searching dari ujung ke sini sampai ke sini, ya, sampai ke semuanya dulu. Nemu 2 paling kecil, taruh sini. Kunci di sini. 5 searching sebelah. Oh, enggak ada lagi. Oke, stop sini. 16 sama 12 pindah sini. 12 12 16 14. Tinggal geser, udah jadi dapat sini. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang selection sort, ya kita lihat berapa tahap nih untuk dapatkan ini, ya kan. Tapi apakah di komputer dilihatkan? Kan enggak. Yang dilihatkan tuh berapa second prosesnya, itu aja, ya. Dan kita nggak usah mikirin tahapan itu benar atau enggak, karena kita udah punya algoritma. Saya yakin kalian udah tahu lah caranya. Ini pakai if bisa pakai if jika bilangan 1 bandingin bilangan 2, oh lebih kecil maka yang mana. Tapi Anda bisa bayangkan kalau itu satu dan algoritmanya lama, maka Anda bisa pikirkan, wah kok lama ya Pak ngurutin angka sekian, ya kan. Ada berapa kan itu? 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 angka, membutuhkan waktu hampir 10 second gitu. Ya kan. Orang tuh pengen yang cepat, teman-teman ya, nggak mau yang lambat gitu. Kalau udah searching, wah loading lama, bah itu aplikasinya bakal nggak dipakai, ya. Nah, contoh lagi yang tadi ini ada juga ascending, descending ya. 2, 4, 1, 3 yang tadi ya. Kalau ini dia descendingnya, kalau ini yang descending ya. Gitu. Nah, kalau mau contohnya masih ada 15 menit ya teman-teman ya. Contohnya mungkin di Excel kali ya. Ntar saya stop share dulu. Itu Excel saya itu bahaya tuh. Ntar ya. Kalau mau tanya boleh ya. Ntar kalau mau tanya. Don't save. Ntar saya share screen lagi. Jadi kalau hari ini kita belajar searchingnya ada sortingnya teman-teman. Sort dicari dulu gitu. Coba ya. Kalau di Excel itu gini loh teman-teman ya. Ini Excel. Jadi kalau kalian belum pernah gunakan Excel ya, maksud saya ini powerful banget dan Anda bisa gunakan Excel ini gitu loh. Buat apa? Buat sorting, buat ascending, filter, searching gitu ya. Bahkan kalau Anda searching di web itu jangan lagi searchingnya manual ya, pakai CTRL-F ya. Gitu. CTRL-Fin. Nah, kalau cari web di sini kan gini. Nah, CTRL-F teman-teman, jangan lagi nyekrol mana ya. Gitu. Ya. Tapi ketikan aja misalnya abstrak. Nah, gini. Nah, langsung ketemu tuh. Oh, di sini aja. Lihat di pojok sininya dia ada titik-titik warna kuning. Nah, di situ tuh adalah lokasi tempat searching itu bukan. Makanya kalau saya searching itu saya nggak pernah tuh lagi nyekrol yang mana ya kayak orang ngecek salah satu. Saya searching aja gitu. Ya. Nah, di sini ada Excel ya teman-teman. Contoh kan kalau kita urutkan gini. 5, 6, 7, 9, atau paling parah gini nih. Ntar. Oh, loading ya. Ntar. Masuk Excel nge-lag sih. Ntar ya. Saya kesel gini. Mau cepet. Bukan SSD saya teman-teman ya. Nah, ini 900.
600, 6.000, 8.000, 6, 2, 4, 46. Nah, gini ya. Ini kan cara kerjanya kan cukup mudah ya, teman, di blok, ya kan. Baru Anda tinggal pilih di bagian sini, nih, sort. Nah, ini ada tuh, ya. Sort dari large, ya kan. Sort dari yang kecil, yang terbesar, gitu ya. Nah, klik. Nah, cepet kan? Wih, nggak sampai hitungan menit, ya kan. Berapa detik aja udah bisa. Mau yang dari terkecil dong, Pak. Ya udah tinggal gini kan. Custom sort lagi. Nah, bisa dipilih nih kalau mau kalian sortingnya di custom, ya. Tapi kalau mau paling gampang ya tinggal gini, sorting dari terkecil sampai terbesar. Nah, ini paling gampang. Karena apa? Excel kan. Kalau di aplikasi gimana? Yang saya lihat kemarin di Ciplo itu bisa, ya. Coba di Ciplo. si.ft. Oke, masih ada 10 menit ya guys, kalau mau tanya boleh. Nah, kalau di filter gini namanya. Nah, kita lihat ya. Kalau dosen bentuknya seperti apa sih? Mungkin kalian juga mau lihat kali ya. Kalau di dosen tuh dia gini. Saya nggak buka ya, nggak buka pakai admin lah, sekali pakai dosen lah. Ya, gitu. Oke, sebentar ya, loading. Nah, klik. Nah, ini kita login pakai akun saya sebagai dosen ya, dosen. Nah, kalau saya dosen, saya gampang searching ascending, descending itu gampang pakai data table-nya itu. Nah, ini informasi juga saya dapat ya. Nah, kalian baca-baca tuh informasi gini nih, ya. Tapi kalau emang nih buat anak PKL Pak, ya berarti bukan Anda gitu. Ya. Tinggal di close di sini boleh, di close. Makanya kalau kalian cek-cek tuh sehari minimal ngecek, oh ada peraturan baru nggak, ada seperti apa skemanya, bisa dicek di sini ya. Nah, terus kalau contoh lagi, searchingnya gimana Pak? Nah, contoh kalau saya cari mahasiswa di sini, ya. Nah, wali akademik gitu ya, di sini bisa kelihatan, gitu ya. Artinya saya sebagai dosen, saya cuma ngurusin mahasiswa saya loh ya, yang dipilihkan prodi. Kalau di prodi dia lebih lengkap, lebih banyak datanya. Tapi kalau saya sebagai dosen, hanya mahasiswa saya saja yang saya urusin. Nah, gini. Jadi ini cuma mahasiswa saya aja yang saya urusin. Gitu. Nih, ya. Jadi jumlah mahasiswa saya atau bimbingan saya itu ada 54. Ya. Terdiri dari laki-laki sekian sekian. Nah, ini nggak ngisi anu nih, jenis kelamin nih, masih bimbingan saya nih. Kelihatan dari tambah-tambah ini nggak pas nih. Ya. Makanya saya bilang lengkapin ya. Gitu. Nah, saya kan tahu angkatan 2019 itu ada 24, yang angkatan 2020 ada 14, yang 2021 ada 16 anak atau 16 mahasiswa. Nah, nanti saya bisa searching, bisa tahu juga yang udah lulus berapa. Lewat mana? Lewat yang ini warna hitam nanti. Jadi kalau misalnya nanti ini dia lulus, dia kelihatan di sini, teman-teman. Oh, ternyata nanti udah warna hitam nih, udah lulus semua. Ya udah aman saya. Ya kan. Nah, kalau searchingnya di sini ya, ini searching. Ya kan. Saya tinggal ketikkan aja. Misalnya saya cuma ingat nama Astuti, Astuti. Tuh, muncul kan Astuti. Ya kan. Terus saya mau searching lagi, misalnya apa lagi ya? Nomor handphonenya atau apanya gitu. Saya bisa tahu di sini datanya. Nah, kalau mau searching lagi ya apa lagi ya? Kalau mau tahu ascending descending gimana Pak? Ya tinggal klik di sini nih. Tuh, tuh, tuh. Nah, kalau di sini saya klik ini dia akan urut dari mana? Dari angka digit depan di sini. Ya. Tapi taruh, angka digit itu kok kayak beda ya? Nah, bukan itu sih. Ascending nggak pas nih kalau saya. Kalau ascending yang pas itu sebagai IPK, cuma saya nggak enak kalau saya lihat kan ini kan nanti kelihatan tuh siapa yang rendah gitu kelihatan. Ya. Makanya saya nggak lihat kan ya. Ini ada IPK-nya di sini. Ya. Makanya oh ya, apabila nanti pas tampilan kalian tuh ada error atau nggak nampil, itu kan hubungi saya. Karena kemarin juga saya baru nyoba itu beberapa kepotong sih gitu. Kalau laptop dia kotak atau nggak lebar gini, ininya kepotong nih. Nah, ininya kepotong. Ini bagian ininya dia nggak muncul gitu. Sebenarnya kan ini kan lengkap nih, sampai kalian bisa ngecek ini nih standar mutu kalian di sini nih. Nah, ini kan masih banyak yang belum nih misalnya. Nah, ini kelihatan teman-teman. Ya, bahkan saya bisa lihat nilai dia di sini. Nah, di bagian sini kan. Nah, kelihatan kan?
Nah, ascending descending dari mana, Pak? Saya tinggal gini nih, klik. Tuh, 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 tuh. Saya mau tahu dong nilai tertinggi dia gimana? Klik di sini. Tuh. Oh, nilai tertinggi dia 94. Mata kuliah apa? Manajemen dan organisasi. Oh iya iya, nanti saya tanya. Bisa gitu. Ya. Oh, nilai kedua tertinggi 89, 88,5. Nah, seperti itu. Jadi saya tahu cepat. Kalau saya mau searching berdasarkan anunya apa? Mata kuliah juga bisa. Bahasa Inggris, Inggris tuh dapat. Nah, dapat. Jadi kalau nanti kalian maju sidang skripsi nih misalnya atau pendadaran, saya kebetulan orang web nih, kebetulan web. Saya mau tahu dong kamu web dapat berapa ya? Saya cek aja sini web. Nah, nanti searching di situ. Wih, webmu dapat A. Oke, saya tanya tentang web. Nah, enak kan cepet dapat datanya, ya kan? Dibandingkan saya harus ngurutkan dari mana? Dari nama objek di sini. Mana ya gitu. Tapi ini bisa juga di ascending kan ya teman-teman lihat ya. Saya klik di bagian nama, dia kan ascending by nama. Pasti agama duluan tuh. A, B, C-nya nggak ada, D, langsung I, M, ya kan? Enak seperti itu. Ya, enak kan bias gitu. Kalau mau saya standing lagi dari SKS-nya paling rendah yang mana? Nah, dapat oh ISBD itu 2 SKS ya. Gitu. Nah, si siapa nih namanya nih saya lupa. Ini anak bimbingan saya nih mungkin ada teman kalian nih. Gitu ya. Oh si Ali, ya Ali. Si Ali di sini kayak gini. Wah saya Pak, malunya saya Pak. Waduh, nggak enak saya Pak. Ini saya dilihatkan. Itu contoh aja teman-teman. Jadi kalau saya sebagai pembimbingnya si Ali, begitu Ali bimbing ke saya tahu nilai dia. Dia nggak bisa bohong gitu. Li, nilaimu sekian ya, Li. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Tahu dari mana, Bapaknya? Saya dapat informasinya, gitu. Ya. Pembimbing kalian punya data kalian loh, jadi jangan salah. Gitu. Ya. Nah, si Ali belum ada SKM, belum upload, kelihatan. Ya kan? Nanti kalau dia upload, saya bisa lihat. Gitu. Ya, jadi kalau saya tuh bisa seperti itu. Bahkan saya bisa lihat kurikulum yang SI punya. Ini saya tinggal RPS ya, RPS belum kami upload ya. Jadi kalian bisa baca-baca di sini. Jadi kalau contoh nih, Anda mau tanya tentang mata kuliah, itu nggak perlu ke pembimbing lagi, Anda bisa baca sendiri. Ya. Cuma RPS-nya belum ada ya teman-teman ya. Nanti saya uploadin ya. Kami lagi bingung RPS aja sih. Nah, kalau kurikulum di sini ya teman-teman kan semester 2 kan di sini. Nah, nanti baca-baca di sini kalau struktur data itu apa sih, Pak? Nah, ini udah lengkap tuh. Nah, di sini udah baca deskripsinya apa. Ini bahan bacaannya, mempelajari tentang apa. Ya kan menyimpan bla bla bla, ya kan. Oh, kalau saya mau belajar semester 3 nanti apa ya, Pak? Ini apa sih tentang apa? Nah, itu udah di sini muncul, ya. Basis datanya apa sih, Pak? Nah, di sini juga tuh muncul, ya. Capaiannya apa, kalian bisa apa, itu bisa dibaca di sini. Tapi kalau kalian bingung masih bingung tanya aja dosen pembimbing akademik kalian boleh. Ya. Nanti di sini akan kami lengkapin dengan RPS ya. Ini udah kami lengkapin ya, jadi kan tinggal baca-baca nih deskripsi mata kuliahnya apa. Cuma saya yakin sih rata-rata juga kalian lebih baik nanya ke kakak tingkat kalau nggak ke teman Anda. Ngambil apa kamu ikut ya gitu. Ya seperti itu. Ya, sampai dengan pilihan juga sudah melengkapi tuh. Ya, sudah ada semua ya. Tuh, tuh. Ada ya. Jadi kan tinggal baca-baca. Itu ngapain sih Pak? Nah, nanti kan bisa baca di sini. Ini materinya di sini, ada daftar pustakanya. Gitu. Dosennya siapa sih yang dulunya? Nah, di sini kelihatan. Oh, biasanya Bu Vina sama Pak Haryo. Ini dosen dulunya ya, dosen yang sebelumnya ngajar seperti itu. Jadi bisa kelihatan. Ya, itu ya. Jadi searchingnya nggak ada, searching nggak ada di sini. Kalau misalnya bentuknya seperti ini dia nggak ada searchingnya. Yang paling seru sih sebenarnya ya arsip ini. Jadi kalau saya arsip ini kan banyak nih untuk arsip-arsip saya tuh. Ya saya tinggal searching tadi sama ascending tadi lebih mudah. Bahkan saya bisa lihat status dari pengajuan nah dari pengajuan SKSK ini udah selesai belum itu dari sini. Tuh, ya kan. Kalau saya searching nih SK ngajar, mengajar. Nah, namun di sini. Tuh, kan. Cepat kan? Gitu. Mengajar ganjil. Nah, nemu kan? Ini yang ada tulisannya mengajar ganjil akan muncul di sini. Gitu. Ya. Nah, kalau saya mau, oh udah nemu nih filenya, saya tinggal download di sini. Oh, nah, dapat SK-nya. Cepet kan? Dibandingkan saya nanya, Pak minta SK dong. SK yang mana Pak? SK ngajar 2021 ganjil. Yang mana tuh? Nah, repot dong saya. Ya kan? Nah, kalau saya pakai sistem, itu udah kalau gini teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian punya sistem kayak gini, udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Udah gampang. Gitu. Ya. Searching-searchingnya gampang. Gitu. Ascending descending gampang. Contoh nih, saya mau ascending atau urutkan dari jenis dokumen. Saya tinggal klik di sini. Tuh, dia urut SK kegiatan, ya kan? Terus dia urut SK apa lagi. Di situ kelihatan semua tuh, SK bimbingan. Nah, ya kan urut dia rapi.
Seperti itu. Kalau mau dari tanggal bisa juga Pak, bisa. Makanya tergantung apa yang mau kalian butuhin gitu, di sini. Nah, dari yang tahun lama dong Pak, 2019. Nah, ini ada nih 2019. Ya, tuh. Dia urut. 2019, 2020, 2021 dan seterusnya. Ya, enak kan? Nah, saya pikir kalian kalau misalnya nanti kerja atau apa bisa buat sistem seperti ini di kantor kalian. Jadi kalau ada orang nyari file apapun itu gampang nemuinnya. Saya udah diajari Pak sama Pak Putut bikin sistem itu nanti mudah nyari filenya gitu. Nggak lagi tumpuk di Bantek gitu. Di Prodi SI mana ada kami numpuk-numpuk SK gitu. Enggak, kami udah digital semua gitu. Bahkan kalian juga nanti dibuat skripsinya digital, nggak harus yang mengumpulkan fisik gitu. Yang fisik khusus fakultas sama perpustakaan teman-teman. Tapi kalau di prodi kami enggak. Prodi kami digital ya. Oke lah. Kalau ada yang mau tanya kan boleh ya. Ini khusus dosen ya. Saya cobakan nih bentuk dosennya seperti ini. Ini saya nih. Dan saya juga sama seperti kalian. Saya tuh diawasin sama prodi juga. Mau sama Pak? Iya. Coba kalian lihat menu saya di sini ya. Ini saya ya, data data saya nih. Nah di sini. Ini untuk dosen ya. Kalau mahasiswa beda lagi. Ya. Kalau mahasiswa tuh ini fokusnya ya pembelajaran. Nah, kalau kami sebagai dosen itu ada di sini. Tuh, taruh ya. 69 nih. Nah, di sini ya. Kami juga sama kok di atasnya lihat di sini tuh ada. Ya. Cuma kalau kami itu lebih ke arah data-data penelitian, nah gini-gini. Ini tanda tangan digital saya tuh. Ya. Kalau scan ini akan kedeteksi, oh ini Pak Putut ya. Nah, di sini ada indeks dosennya, ya Scopus, Sinta, YouTube saya juga ada di sini, ya kan. Terus juga di bagian sini ada pendidikan, ya penelitian, saya penelitian apa di sini ada, pengabdian saya di sini ada, ya kan. Terus publikasi saya di sini juga tuh publikasi saya. Jadi enak searchingnya gampang, pengakuan juga ada, sertifikat-sertifikat di sini saya bisa masukkan gitu. Ya. Selain ada haki dan seterusnya. Sama, ya bisa input data. Itu ya guys, sudah jam 9, saya rasa cukup dulu. Silakan absen di mall, saya sudah siapkan tadi. Mungkin itu dulu teman-temannya, jaga kesehatan kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman.